Selamat malam, silakan duduk. Shalom. Saudara, pada hari ini kita akan berbicara tentang ujian, saudara. Saudara, banyak anak Tuhan tidak menyukai ujian. Saya masih ingat, saudara, pada waktu anak saya kecil, saudara, berumur 6 tahun, dan dia berkata, "Ma, kenapa sekolah itu mesti ada ulangan?" Dan setiap kali ada ulangan, dia tahu dia harus belajar, dan itu membuat dia begitu sedih, saudara. Tetapi, saudara, kemudian saya punya akal. Saya berkata, kalau setiap kali kamu ulangan dan kemudian kamu dapat 10, kamu dapat uang, ya, dapat uang 10.000, saudara. Saudara, dan ternyata dia belajar sungguh-sungguh dan dia dapat 10, saudara. Dan sejak itu, saudara, dia makin semangat, ya, makin semangat untuk mengumpulkan banyak uang dan dia bisa beli mainan seperti yang dia mau. Saudara, lama-lama dia menganggap ulangan itu bukan lagi satu beban. Tapi kalau tidak ada ulangan, dia mulai berkata, kapan ya ulangan supaya dapat duit? Ya. Saudara, matanya berubah, saudara. Yang dulu dia anggap itu sebagai beban, saudara. Kemudian dia tahu bahwa itu adalah satu kesempatan. Itu bukan lagi, saudara, menjadi satu ketakutan. Tetapi adalah satu tantangan, saudara. Dan matanya tidak tertuju kepada persoalan. Tetapi matanya tertuju kepada upah. Saudara, saya berdoa supaya kita anak-anak Tuhan mulai mengerti. Allah mengerjakan banyak ujian dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan karena dia Allah yang senang menyusahkan kita. Tetapi setiap tantangan dan ujian adalah kesempatan untuk mempromosikan kita. Amin. Saudara, sebenarnya Allah sangat rindu untuk mempromosikan anak-anak Tuhan. Saudara, dia sangat rindu untuk memberi upah dan hadiah. Dia sangat rindu, saudara, untuk mengangkat kita dan menaruh kita pada tempat-tempat posisi-posisi yang sangat luar biasa. Tetapi seringkali, saudara, mau tidak mau karena keadilannya, karena kebijaksanaannya, karena kebaikan kita, sebelum kita ditaruh di situ, maka kita, saudara, harus lewati ujian. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang melihat, saudara, bagaimana kuda-kuda, saudara, ya, itu dipersiapkan, saudara, untuk menjadi kuda kerajaan. Kalau saudara tahu di Inggris, saudara, itu ada kuda-kuda, saudara, yang dipersiapkan untuk pawai kerajaan. Saudara, dan itu selalu dikeluarkan pada hari-hari khusus, dapat makanan-makanan khusus, dinaiki oleh para tentara yang terbaik, saudara. Dan itu pawai di depan ratu. Bahkan ada beberapa kuda yang dipakai untuk menarik kereta daripada ratu sendiri, saudara. Nah, kuda-kuda itu dilatih, saudara. Saudara, dilatih dengan segala macam latihan. Saudara, dia harus berjalan teratur, mengikuti musik dan sebagainya. Tapi selalu, saudara, sebelum dia mendapat kedudukan untuk ikut pawai, atau sebelum dia bahkan dipilih, saudara, menjadi raja daripada kereta yang menarik ratu itu, saudara, kuda yang menarik ratu itu, maka, saudara, dia mengalami tes. Dan salah satu tesnya, saudara, adalah seringkali dia suruh mengangkat kakinya berjam-jam, saudara, ya. Saudara, salah satu kakinya, saudara, dia bisa tidak tahan, saudara. Kemudian kadang-kadang, saudara, kakinya lagi diangkat, kemudian senapan itu dibunyikan. Jedar, saudara. Saudara, yang kuda yang biasa, dia tidak akan peduli lagi, lupa perintahnya, turun, saudara, kakinya, dan belum lulus. Tapi kuda yang terlatih, walaupun kakinya terangkat satu, dan ditembakkan peluru dengan suara keras meledak di telinganya, tapi dia tetap tenang. Buat dia, saudara, ketaatan itu menjadi nomor satu. Dan kuda yang lulus, maka itulah kuda yang akan ikut pawai, menerima satu kesempatan, dipromosikan untuk menjadi kuda-kuda terbaik, kepercayaan yang sungguh-sungguh, saudara, orang kan terkagum-kagum melihatnya. Saudara, itu baru latihan buat kuda. Saya percaya, setiap dari kita, Allah punya rencana agung buat kita. Amin. Saudara, Allah punya sangat-sangat, saudara, berkat-berkat besar buat kita. Allah punya sangat banyak, saudara, kemuliaan buat setiap anak-anaknya. Tapi setiap anaknya, suka tidak suka, siap tidak siap, harus melewati tes demi tes. Dan tes ini yang menentukan apakah saudara bisa menerima kemuliaan, menerima berkat, menerima segala yang Allah sediakan. Atau saudara harus latihan, saudara.
Dan banyak anak Tuhan selalu latihan sampai seumur hidupnya latihan. Sampai mati latihan. Karena tidak lulus-lulus. Saudara ya. Dan saya berkata itu bukan tujuan Allah. Tujuan Allah kita ujian dan menang. Amin, saudara. Nah, saudara, ada 4 tes yang terutama dalam hidup ini. Sekali lagi, tes atau ujian di dalam kekristenan, saudara tidak pernah dikasih tahu. Kalau di dalam ulangan, saudara dikasih tahu ya. Nanti ulangan umum itu lumayan enak, saudara ya. Masalahnya dalam kehidupan ini kita tidak pernah dikasih tahu oleh Tuhan kapan ulangannya. Dan tidak pernah dikasih tahu juga sama Tuhan, saudara, jenis ulangannya, saudara. Dan tidak pernah dikasih tahu juga sama Tuhan bentuknya kayak apa, saudara. Tetapi itu bisa datang kapan saja. Justru pada saat yang paling tidak terduga. Hal yang paling kecil mungkin, saudara. Itu merupakan ujian untuk hal yang paling besar. Saya sudah melihat dalam hidup ini. Justru tes-tes yang paling sederhana. Itu seringkali menentukan, saudara, perkara-perkara yang besar. Saudara, karena itu saya berdoa. Supaya saudara dan saya semakin hari hidup ini semakin waspada. Ya, Daud berkata, saudara, ajari aku menghitung hari-hari. Supaya aku punya hati yang bijaksana. Saudara, artinya setiap hari itu bisa merupakan tes. Kita harus belajar menghitung, belajar sikapi, saudara, dengan bijaksana. Supaya kita cepat mendapat apa yang Tuhan mau. Saudara, tes yang pertama adalah tes ketaatan. Kita baca Kejadian 22 ayat 1-3. Saudara, setiap anak Tuhan akan melewati tes yang pertama ini, saudara. Saudara, semuanya tidak ada yang tidak pasti melewati tes ketaatan. Kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ya, Allah menguji atau Allah mentes Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, tes yang pertama adalah tes ketaatan. Saudara, kita lihat jelas. Saudara, perintah Tuhan sangat jelas dan sangat tidak masuk akal. Betul? Perintahnya sangat jelas, saudara. Dan perintahnya sangat menyakitkan. Perintahnya sangat jelas, saudara. Tapi perintahnya sangat, saudara ya, merugikan buat Abraham. Saudara, dan tes ketaatan itu terjadi seperti itu. Kalau saudara dapat tes ketaatan berkata begini, pergilah berlibur dan tenang-tenang di sana. Itu bukan tes ketaatan, saudara ya. Saudara, itu bukan tes ketaatan yang seperti itu. Saudara atau saudara berkata, datanglah ke sana, mintalah uang dengan orang itu. Saya rasa itu bukan tes ketaatan. Saudara, tapi tes ketaatan seperti ini sangat jelas. Tetapi sangat menyakitkan. Sangat tidak masuk akal. Sangat merugikan buat hidup kita. Dan hari ini, saudara, adakah Allah masih mendapati orang yang bisa bersikap seperti Abraham? Pada waktu Allah berkata demikian, dia bilang, ambil anakmu Ishak, satu-satunya yang engkau kasihi. Jadi Abraham tidak punya dalih berkata, Tuhan, apa engkau tidak tahu bahwa aku sangat mengasihi Ishak? Saudara, Abraham tidak punya lagi kata untuk berkata, Tuhan, apakah engkau tidak tahu kalau Ishak ini satu-satunya, karena Ismail juga sudah kamu suruh pergi. Tidak ada kata untuk berdalih. Pilihannya cuma iya atau tidak. Iya dalam ketaatan, sesakit apapun. Atau tidak. Karena kita memilih daging ini. Saudara, dalam hidup kita, setiap kita akan melewati tes ketaatan. Dan tes ini bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudara. Karena ribuan orang jatuh dalam tes ketaatan. Seorang teman saya, saudara, sekali waktu dia melihat orang tergeletak di jalan. Ya, sudah mau mati, saudara. Dan saat itu Tuhan berkata,
Doakan dia. Di tengah dikerumuni begitu banyak orang. Saudara. Tuhan bilang, doakan dia. Pakai namaku. Buat kesaksian yang jelas. Di depan banyak orang. Saudara, dan dia berkata jujur. Tidak berani. Tuhan, semua yang ngeliterin bukan orang Kristen. Kalau saya tiba-tiba datang tumpang tangan disebut apa? Saudara, tapi tes ketaatan akan terjadi dalam hidup kita. Salah seorang teman saya yang lain, saudara, pada waktu itu, saudara, dia datang besuk. Dan di sebelahnya itu ada orang sakit tifus. Saudara, dan ini orang bukan orang percaya. Ya, bahkan yang menunggui maaf kata pakai kerudung. Saudara, dan sakit tifus parah. Saudara, kemudian Tuhan berkata, datang ke sana, ya, ambil air putih, doakan, suruh anak itu minum, stop semua obat. Bilang, aku akan menyembuhkan. Saudara, dia bilang, kalau orang Kristen lumayan. Kalau yang pakai kerudung, nanti kalau mati anaknya, saya bisa digantung. Saudara, tapi saya bersyukur. Ini orang berani, nekat. Dia bilang, Tuhan, pokoknya aku sampaikan. Selebihnya apapun akibatnya urusan kau. Jadi saudara, dia datang, dia bilang, saya ini hamba Tuhan. Ya, dan dia berkata, saya mendengar Tuhan berkata, ya, bahwa stop semua obat. Kalau anakmu mau sembuh. Dan saya akan berdoa untuk air ini. Minum. Percaya bahwa Allah menyembuhkan. Saudara, dan dia bersaksi yang aneh. Dia bilang, orang ini ibunya yang nunggu nangis. Dia berkata, iya. Anak ini makin hari makin parah dan makin parah. Obat yang satu ternyata komplikasi dengan obat yang lain. Kemudian saudara, reaksinya juga terus negatif dengan badan anak ini. Saudara, dan ibu ini berkata, saya percaya. Saya percaya yang kamu katakan itu benar dari Tuhan. Karena sebenarnya dokter sedang bingung. Karena setiap kali dikasih obat yang A, reaksinya tambah parah. Dikasih obat yang B, tidak cocok juga, saudara. Saudara, dan ibu ini berkata, saya percaya. Saya akan stop semua obat, saya akan bawa anak ini pulang. Saudara, dan dia ambil, saudara, itu air minumnya, didoakan, diminum. Dan singkat cerita, saudara, dia kontak, tukeran kartu nama, bilang kapan dan bagaimana mesti dihubungi di mana. Anak ini sembuh total. Saudara, dan seluruh keluarga mendapat kabar keselamatan itu. Amin. Saudara, tes ketaatan bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Dan ini adalah hari-hari di mana Allah ingin mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Sebenarnya Allah sedang mencari, saudara, donatur-donatur yang Allah mau berkati begitu rupa, saudara. Tapi saudara harus melewati tes ketaatan. Supaya pada waktu Allah mempercayakan kepadamu uang yang begitu banyak. Tidak pernah engkau memakai sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini saya sedang berdoa. Saya sedang berdoa untuk THR. Saudara-saudara tahu ini mau lebaran, saudara. Dan beberapa tukang, saudara, beberapa orang yang membangun sekolah dan kemudian saudara yang kerja di sekolah, saudara, itu harus membutuhkan THR. Saudara, dan seharusnya harus diberikan tanggal-tanggal ini, saudara, ya. Dan kemudian saudara, tidak ada uang sama sekali. Saudara, tidak ada uang sama sekali, dan kemudian ada juga kebutuhan-kebutuhan lain, di mana saudara, saya benar-benar tidak ada. Kemarin saya di SMS, saudara, semua bilang, harus bayar buku, harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar itu, saudara. Saudara, dan saya berkata, ya sudah, kita tunggu saja. Kita lihat apa yang Tuhan buat. Saudara, dan saya cuma bisa berdoa. Tapi saya bersyukur ada seorang bapak yang hari ini melewati tes ketaatan dan membuktikan bahwa dia layak untuk jadi donatur Tuhan. Saudara, bapak ini saya tahu dia diberkati luar biasa. Saudara, dia diberkati sangat, saudara. Dia memiliki kemudahan demi kemudahan dalam setiap proyek-proyeknya, saudara. Saudara, dan tadi pagi tiba-tiba sudah jam 8 dia telepon saya. Saudara, dia telepon saya dan dia berkata, Bu, gimana kabarnya? Baik.
Dan Bapak ini tidak pernah saudara telepon saya karena minta didoakan. Tidak pernah telepon saya karena ada masalah, tidak pernah. Selalu kalau dia telepon saya saudara, karena Tuhan berkata. Saudara ya. Saudara, dan kasihan sebenarnya Tuhan berkata yang tidak enak buat dia. Saudara. Dan tadi pagi dia telepon saya dan dia berkata, kamu butuh apa? Saya bilang banyak Pak butuhnya. Ya, saya butuh THR, saya butuh buku, saya butuh ini dan itu. Terus dia senyum. Saya tahu kamu butuh banyak. Karena tadi Tuhan sudah bicara. Ya, ini ada berkat, dia bilang 150 juta. Dan Tuhan bilang itu bagianmu. Dan saya berkata, ya, saya memang butuh sekian. Tapi harusnya lebih dari itu. Dia senyum. Yang lain urusan Tuhan ya, katanya. Ya. Urusan saya cuma 150 saja, katanya. Saudara, terus kemudian dia bilang, dia bilang, saya bilang terima kasih Pak. Dia bilang, kenapa mesti terima kasih? Ini uangnya Tuhan, saya jongosnya Tuhan, dan saya cuma mendengar Tuhan berkata, ini bagianmu. Saya tidak ngambil 1 sen pun, saya langsung transfer. Saudara, dan tadi siang saya cek sudah masuk, saudara, dan saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Ada orang-orang yang sangat mendengar, saudara. Dan dia ada di dalam ketaatan. Karena itu Allah berani mempercayakan uang ratusan juta buat dia. Saudara, karena tidak ada sama sekali, saudara. Dia dapat 150 juta bulan ini, saudara. Dia tidak ngambil 1 sen pun, saudara. Dan dia berkata, ini bagianmu, silakan ambil saja. Tidak usah bilang terima kasih sama saya. Minta surat terima kasih pun enggak. Saudara, ya dia yang cari saya, bukan saya mesti cari dia. Saudara, karena dia benar-benar mengerti bahwa dia diangkat Tuhan jadi donatur karena, saudara, dia dipercayakan untuk mengelola keuangan Tuhan. Kalau banyak dari saudara mau jadi donaturnya Tuhan, enak loh. Ya, dapat duit gampang. Saudara ya, kemudahan terjadi. Saudara, engkau akan dikejar oleh berkat. Tapi sebelum itu, lewati ujian ketaatan. Amin. Karena Tuhan tidak bisa mempercayakan berkatnya buat orang yang tidak melewati ujian ketaatan dan didapati lulus. Banyak orang melewati ujian ketaatan, tapi nilainya 3, 4. Saudara ya. Kenapa saudara? Karena tidak berkata ya. Kemudian yang kedua adalah penundaan. Saudara, kalau saudara baca di sini ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Betul? Saudara, Abraham tidak menunda. Abraham tidak berdalih. Abraham tidak berkata, oke Tuhan, tapi kasih aku 1 bulan untuk bergaul dengan Ishak, melepaskan rinduku, dan setelah aku puas, baru aku memberikan Ishak kepadamu. Tidak ada perkataan itu. Dikatakan pagi-pagi benar. Ya. Saudara, nilai Abraham ini saudara 10. Lengkap saudara. Bagaimana dengan nilai kita? Coba, mari kita renungkan. Berapa nilai kita kalau ujian ketaatan disodorkan dalam hidup kita? Saudara, yang kedua. Sekarang kita lihat Kejadian 39. Saudara, ujian yang kedua. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kita lihat ujian yang kedua yang harus dilewati setiap orang adalah integritas. Saudara, ujian integritas ini suka tidak suka, siap tidak siap, juga akan diberikan Allah kepada setiap anak-anaknya.
Saudara, Tuhan sedang menginginkan untuk memberikan begitu banyak karunia. Saya percaya bahwa hujan karunia itu sebenarnya sedang menunggu di atas. Seperti awan yang begitu pekat, saudara. Yang sudah penuh dengan air, yang sewaktu-waktu bisa tercurah. Tetapi kenapa itu belum tercurah? Saudara, karena ujian integritas membuat ribuan anak-anak Tuhan gagal. Ribuan anak-anak Tuhan gagal. Saudara, Yusuf mengalami ujian integritas. Saudara, dia diberi kekuasaan. Dan bagaimana dia mengelola kekuasaan itu? Ini adalah ujian integritas. Yang kedua, dia diberi, saudara, orang yang hari demi hari, saudara, mengganggu dan mencoba menggoyahkan, saudara, keyakinannya, kekudusannya, kebenarannya. Sekali lagi, ujian integritas kadang-kadang harus dilewati hari demi hari. Mungkin berbulan-bulan. Saudara, yang ketiga, saudara, Yusuf ini memiliki, saudara, segala hal. Ya. Sehingga sebenarnya dia berpikir dia sudah mencapai puncaknya. Tetapi dia tahu menjaga hatinya untuk tidak melebihi tuannya. Saudara, ujian integritas itu tidak hanya yang di luar, saudara, tetapi juga bicara soal hati. Saudara, ini hal-hal yang kecil. Tapi seringkali istri, saudara, pada waktu engkau mulai mendapat berkat lebih dari suami. Dan kemudian, saudara, engkau mulai menjadi sombong. Saudara, dan engkau mulai berkata sama suami, saya juga cari uang ya, malah lebih besar lagi. Jadi sekarang kita mulai setaraf. Hendak lagi saya harus tunduk dong. Kita yang normal dong, setaraf. Laki dan perempuan sama. Hati-hati. Itu sudah menunjukkan bahwa engkau tidak punya integritas untuk tetap menaruh dirimu lebih rendah daripada suamimu. Karena kadang-kadang ujian integritas di kantor. Pada waktu, saudara, engkau punya begitu banyak kesempatan untuk menerima komisi. Saudara, padahal engkau sudah tanda tangan untuk berkata tidak akan menerima komisi dalam bentuk apapun. Kesempatan terus disodorkan. Bagaimana kalau itu terjadi? Saya mendapat sebuah kesaksian. Saudara, ada seorang bapak. Saudara, dan istrinya mengalami sakit yang sangat parah. Sehingga, saudara, dia membutuhkan begitu banyak uang, saudara. Pelan-pelan, saudara, semuanya hartanya dijual untuk mencukupkan, saudara, pengobatan dari istrinya. Pada waktu dia sudah habis sama sekali, saudara, dia berkata tidak tahu bagaimana. Saat itu rasanya segala arah menawarkan dia jalan pintas. Saudara, ada begitu banyak orang yang menawarkan untuk ke dukun, untuk ke santet, ya, untuk ke paranormal, untuk pakai, saudara, segala macam. Dan orang bawa, orang pinter lah, orang aneh lah, pokoknya dibawa semuanya. Saudara, bukan cuma itu. Dan bapak ini berkata tidak tahu hari-hari itu dia bisa begitu banyak ketemu orang yang menawarkan komisi. Saudara, dia bilang tidak apa-apa, terima aja. Dia bilang tidak bisa, saya sudah tanda tangan. Bahwa saya tidak akan menerima komisi dalam bentuk apapun. Kalau misalnya saudara mau komisi, masukin aja di perusahaan, dipotong aja dari harganya. Saudara, mereka berkata, kami tahu istri bapak sedang sakit. Ya, ini komisi, tidak apa-apa, saudara. Dan dia berkata, itu hari-hari yang sangat berat untuk berkata tidak. Tapi saya bersyukur kesaksian ini tutup dengan sangat luar biasa. Bapak ini sampai akhir berkata tidak. Walaupun istrinya diambang kematian. Tapi di akhir detik yang terakhir, saudara, pada saat istrinya sudah sangat parah, tiba-tiba Tuhan membukakan pertolongan. Ada seseorang dari anggota gereja yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, bukan masalah komisi, datang menjemput istrinya dan membawa ke satu dokter yang kemudian langsung mendeteksi penyakitnya dan membuat semuanya menjadi beres seketika. Saudara, ada orang yang berkata begini kepada saya,
Tuhan itu tidak pernah terlambat. Betul? Percaya? Tapi seringkali menurut mata manusia Tuhan itu terlambat. Saudara bilang buktinya apa? Lazarus. Saudara, Lazarus itu Maria dan Marta menulis surat dan berkata, Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Betul? Kalau menurut manusia tidak pernah terlambat, berarti harusnya Yesus datang sebelum Lazarus mati. Betul tidak? Tapi kenyataannya Yesus datang 4 hari dalam kubur. Kalau menurut manusia, ini terlambat atau tidak? Sangat terlambat. Tetapi dia membangkitkan. Karena itu jangan pernah batasi dengan mata kita. Tadi saya di mobil, seorang teman saya berkata, Rick Joyner mengeluarkan satu statement dalam bukunya yang terbaru. Ribuan orang Kristen menyangka bahwa yang pertama Allah buat dalam hidup mereka adalah mengubah mereka. Salah besar. Yang pertama Allah harus buat dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah membunuh mereka. Saudara dan saya ketawa, saya bilang benar. Karena orang Kristen yang tidak pernah mencapai titik mati, maka dia tidak pernah bisa dibangkitkan dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita berpikir bahwa Allah pertama kali merubah kita, betul? Saudara, karena itu kita cuma mau dirubah. Ya, banyak orang berkata sama saya tetap marah Bu, karena Tuhan belum merubah saya. Saya tetap malas, karena Tuhan belum membuat saya menjadi rajin. Bahkan ada yang lebih parah lagi berkata, saya ini mirip sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya, saya juga. Saudara, parah. Saudara, tetapi banyak orang lupa. Mereka cuma menunggu diubahkan. Dan mereka tidak bisa diubahkan. Karena mereka belum dibunuh oleh Tuhan. Saudara, Allah perlu membunuh, saudara, segala keegoisan kita. Allah kadang-kadang perlu membunuh, saudara, kekuatan kita. Allah perlu membunuh, saudara, impian-impian kita. Allah perlu membunuh ambisi-ambisi kita. Pada waktu semua itu sudah dibunuh, maka mendadak Allah akan bangkitkan. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, maka saudara berkata itu kebenaran yang dalam sekali. Kenapa dia membiarkan 25 tahun Abraham tidak mempunyai anak? Karena Abraham perlu membunuh kekuatan manusia. Sampai Abraham sudah mati pucuk. Artinya sudah tidak bisa berdiri, maaf kata saudara. Dan saudara, Sarah sudah tidak haid lagi. Habis mati kekuatan manusia. Maka Allah bisa berbuat mujizat. Dan kemuliaan total buat dia. Amin. Kenapa Tuhan perlu menunggu 13 tahun? Sebelum dia mengangkat saudara Yusuf menjadi raja. Atau Daud menjadi raja. Karena dia perlu membunuh setiap kekuatan. Membunuh setiap kesombongan. Membunuh setiap ambisi. Sehingga Yusuf dan Daud naik. Bukan karena ambisi. Bukan karena kekuatan manusia. Tapi karena panggilan Allah dalam hidupnya. Kenapa dia perlu menunggu 40 tahun? Sampai Musa, saudara. Ya, dari seorang yang dulunya jenderal besar, biasa memimpin. Dan dia berkata, enggak Tuhan, aku enggak bisa, pakai yang lain saja. Karena dia perlu menghabiskan dan membunuh semua cara Mesir daripada Musa. Dia perlu membunuh semua kekuatan Musa. Semua, saudara, cara-cara yang lama. Dan maka dia bisa membangkitkan Musa yang berbeda. Bukan Musa sang jenderal. Bukan Musa sang pembunuh. Bukan Musa sang strategi. Bukan Musa sang penakluk. Tapi Musa, saudara, orang yang lemah lembut. Saudara, perubahan terbesar terjadi pada waktu seseorang dibunuh oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita rela dibunuh oleh Tuhan sehingga tercipta integritas yang baru. Tercipta integritas yang baru.
Saudara, saya berdoa supaya pada saat saudara mengalami ujian integritas, saudara bisa bertahan sampai akhir. Walaupun seolah-olah Allah terlambat. Saudara bisa berkata, Tuhan Roh Kudus tolong jagai hatiku. Jagai sikapku. Saudara, dalam hidup saya berkali-kali mengalami ujian integritas. Baik itu terhadap suami, terhadap orang yang di atas saya, saudara. Terhadap hal-hal yang kecil. Saudara, saya masih ingat, saudara. Pada waktu itu, saudara mendapat begitu banyak boneka. Ada 1 dus besar boneka. Saudara, dan boneka itu, wah bagus-bagus, saudara. Semua boneka binatang. Saudara, mulai dari binatang yang aneh-aneh lah. Koala, kanguru, saudara, buaya, saudara ya. Yang jarang ada di Indonesia. Saudara, dan anak saya kebetulan koleksi, saudara. Koleksi boneka binatang-binatang seperti itu. Saudara, ada unta, pokoknya yang tidak pernah ada di Indonesia. Saudara, dan pada waktu saudara kami dapat itu besar, saudara ya. Dan kemudian saudara, orangnya bilang, Bu, ini tolong bagikan buat anak-anak pemulung. Saudara, dan saat itu anak saya yang histeris. Dia bilang, wow ya, Ma bagus banget katanya ya. Ma saya belum punya nih, yang unta belum ada katanya ya. Ini yang buaya saya belum ada. Ini yang kanguru masih bisa beli di Australia. Tapi ada yang susah, kayak onta itu susah saudara dapat di sini. Terus ada lagi saudara yang lucu-lucu, binatang yang aneh-aneh. Dia bilang belum ada, Ma ini belum ada. Saudara, kemudian saudara, akal saya mulai berpikir. Orangnya kan bilang untuk pemulungnya. Tak tukerin lah. Mereka tuh enggak tahu. Mereka tuh enggak ada yang punya koleksi kan. Saya tukerin dengan boneka beruang dari sini. Saya beli boneka beruang. Ya, misalnya anak saya ambil 5 boneka aneh. Ya. Saya beliin boneka beruang 5. Sama tuh 5-nya. Ya. Dan kemudian saya bagiin. Pertama enggak ada yang tahu, saudara. Kedua, menurut saya juga enggak apa-apa kan. Toh anak pemulung juga enggak ada yang punya koleksi binatang. Toh mereka juga dapatnya satu-satu. Saudara, kemudian yang ketiga, saudara. Ini hak saya karena orang itu memberikan kepada saya. Dan saudara, pada waktu itu, saudara. Begitu anak saya mengambil. Tuhan cuma ngomong begini. Bisa enggak engkau dipercaya dalam hal yang kecil? Saya bilang sama anak saya. Enggak. Kembalikan semua. Saya bilang. Saya terangkan mereka. Jangan sampai kamu mau enggak dapat berkatnya. Sejatah. Ya, sebanyak berkatnya pemulung. Berkatnya anak jalanan. Dia bilang, ya enggak mau. Saya mau berkatnya anak raja. Saya bilang, kalau kamu mau berkatnya anak raja, jangan ambil jatahnya pemulung. Ya. Dan dia bilang, tapi enggak bisa dapat mah boneka seperti ini. Apa sih untungnya boneka? Saya bilang. Mungkin kamu bisa beli nanti kapan-kapan kalau kita keluar negeri. Tapi jangan pernah, saya bilang, ambil milik orang lain. Walaupun itu soal kecil. Tapi integritas kita sedang diuji. Dan saya bersyukur, saudara. Saya tidak ambil itu. Saya bersyukur. Saudara, itu mengajar banyak dalam hidup saya. Saudara, integritas yang lain, saudara. Sekali waktu, saudara. Ya, saya harus melayani di tempat, saudara, yang kecil sekali. Saudara, dan tempat ini tidak ber-AC. Panasnya minta ampun, saudara ya. Sudah tidak ber-AC, kecil, orangnya mungkin kurang lebih yang datang cuma sekitar 10 orang. Tidak ber-AC, gerejanya kecil, baunya minta ampun, saudara ya. Saudara, dan hari itu, di hari yang sama saya harus melayani di tempat itu. 3 hari sebelum itu tiba-tiba datang telepon dan berkata, Bu, ini ada KKR besar ya. Jumlahnya yang datang kurang lebih 4.000 orang. Saya bilang, dan hamba Tuhannya mendadak pergi. Dia bilang, mendadak ada masalah dan sakit dan sebagainya. Harus pergi ke Singapura untuk general check up dan sebagainya. Dan dia minta ibu yang menggantikan. Buat dia ibu yang paling dekat dengan firman yang akan dia sampaikan. Tolong Bu, ibu yang gantikan. Saudara, kalau saudara di situ bagaimana? Saudara, saya bisa punya banyak alasan, saya bilang. Memberkati yang 4.000 kan lebih banyak daripada memberkati yang 10. Saudara, saya bisa punya alasan. Kasihan dong mereka. Mereka membutuhkan firman. Dan saya mau ada di situ untuk menjadi berkat. Sampai saat itu saya belajar jujur dengan hati saya.
Dan hati saya sangat ingin berdiri di depan 4.000 orang. Hati saya sangat ingin lepas dari rumah yang kumuh tanpa AC dan bau itu. Dan saya tahu, kalau saya memilih yang 4.000, alasan apapun itu semua cuma, saudara, klise dan cuma, saudara, make up di depan, tapi bukan yang di dalam. Yang di dalam ini, saudara, berkata, aku mau yang 4.000, aku mau yang besar. Aku mau yang spektakuler. Aku mau yang persembahan kasihnya gede. Saudara, itu yang di dalam. Dan pilihan di tangan saya. Saudara, dan saya berkata, enggak bisa. Saya enggak bisa. Karena saya ada pelayanan. Saudara, itu ujian integritas. Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Saya tahu dan tahu hati saya. Hati saya menjerit semua ke 4.000. Kalau saya bisa datang dan memutuskan ke yang 10, itu gara-gara ayah saya sudah menjejalkan begitu banyak kebenaran. Saya bersyukur karena saya punya ayah yang sangat, saudara ya, menjejalkan tentang integritas. Itu dari saya kecil. Saudara, ayah saya itu ayah yang sangat mementingkan tentang integritas. Saudara, dia mengajar tentang integritas itu dari sejak kecil. Dia berkata, saudara, seringkali kepada kami anak-anaknya, kalau sikapmu melayani antara orang miskin dan orang kaya berbeda, engkau sudah kehilangan integritas. Kalau sikapmu untuk berkhotbah di gereja besar dan di gereja kecil itu berbeda, engkau sudah kehilangan integritas. Dan ayah saya selalu berkata, Tuhan tidak membutuhkan orang yang hebat. Tuhan membutuhkan orang yang punya integritas. Saudara, dan itu berkali-kali dalam hidup saya. Saudara, dan ayah saya berkata, kalau engkau sudah mulai menjadi suka dengan kepopuleran, engkau sudah kehilangan integritas. Saudara, pelajaran ayah saya itu tentang integritas sangat, saudara. Saudara, bahkan saudara selalu dia berkata, kalau engkau mendengar pujian dan hatimu ini sudah berkembang rasanya, iya ya, memang lumayan kok saya ya. Engkau sudah kehilangan integritas. Saudara, standar ayah saya itu tinggi sekali, tinggi sekali. Saudara, dan jujur sampai hari ini saya belum bisa untuk mencapai standar integritas ayah saya. Tapi saya berjuang ke sana. Tapi hari-hari ini saya sedang berkata pada banyak orang, saudara, integritas jauh lebih penting daripada, saudara, kepopuleran, karunia. Karena cepat atau lambat, tanpa integritas engkau akan hancur. Simpson hancur di tengah karunia yang luar biasa. Raja-raja hancur di tengah segala kepercayaan, termasuk Salomo, karena dia tidak punya integritas. Ujian yang ketiga, saudara, adalah tes iman. Kita lihat Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Saudara, Tuhan itu kadang-kadang aneh menurut saya. Siapa yang tidak akan teriak-teriak kalau di depan lautan, di belakang tentara Mesir? Saudara, jelas siapapun akan berkata, Tuhan, aduh mati, aku mati. Saudara ya, saudara semua akan berkata, Tuhan, kamu kemana? Apa yang harus kami buat? Semua orang akan berkata, saudara, Tuhan, celaka, ini celaka. Maunya apa sih? Gitu ya. Saudara, tapi Tuhan berkata jelas, mengapa engkau berseru-seru? Sebenarnya Tuhan mau berkata begini, masa kamu tidak punya iman sih? Bahwa aku akan buat sesuatu dan aku bisa lakukan sesuatu. Masa kamu tidak percaya sih? Bahwa aku yang menuntun. Masa engkau tidak percaya bahwa aku yang memulai, aku akan menyelesaikannya. Masa engkau tidak percaya
bahwa dengan mudahnya aku akan menghapuskan semua orang Mesir yang mengejar engkau. Saudara, Tuhan itu begitu sakit hatinya sebenarnya. Seringkali karena ketidakpercayaan kita. Saudara, dan hal yang sama kembali saudara diperkatakan oleh Yesus. Kalau saudara baca Alkitab pada waktu itu saudara, Yesus tidur. Dan murid-muridnya semua nelayan ada di perahu itu. Alkitab berkata badai datang. Sampai air saudara itu masuk ke dalam perahu. Saudara, dan Yesus anehnya tetap tidur. Atau pura-pura tidur, saya tidak tahu saudara ya. Karena secara logis tidak mungkin orang tidur saudara di tengah siraman air. Kan Alkitab berkata air masuk ke dalam perahu. Berarti jelas Yesus tidur plus kena air. Plus saudara ya. Saudara, dan kalau orang seperti itu tetap tidur, saya bingung juga saudara ya. Saya rasa Yesus tidak sebegitu saudara. Ya apa ya istilah orang Jawa dua blek gitu saudara ya. Sebegitu saudara ya tidur aja tidak pernah bangun walaupun kena air. Enggak saudara. Saudara, tetapi saudara murid-muridnya teriak-teriak. Dia bilang, Yesus, kamu tidak peduli ya kalau kita binasa. Celaka kita celaka. Dan pada waktu Yesus bangun, yang pertama kali dia katakan bilang, mengapa engkau kurang percaya? Ya. Saudara, Yesus sedang berkata, masa sih kamu tidak percaya bahwa aku dengan mudahnya akan meredakan badai? Masa sih kamu tidak percaya bahwa aku itu peduli dengan kehidupan kalian? Dengan nyawa, dengan segala sesuatu yang kau butuhkan. Saudara, sebenarnya statement itu sering dia ulang. Sampai dia berkata, hai orang yang kurang percaya. Sampai dia berkata, kalau burung pipit saja Allah pelihara. Bunga di bakung Allah dandani. Apalagi engkau. Saudara, hatinya yang paling dalam itu menjerit. Dan berkata, nak percaya kepadaku. Karena itu Alkitab berkata, saudara, berkali-kali. Saudara, Yesus tidak bisa buat banyak. Karena mereka tidak percaya. Salah satu yang membatasi dan mengikat kuasa Tuhan. Sehingga kuasa itu tidak bisa mengalir adalah tidak percaya. Saudara, dan setiap kita akan dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Saudara akan dihadapkan dengan satu tantangan di depan. Saudara, tantangan yang lebih besar ada di belakang. Saudara akan dihadapkan kepada kemustahilan. Saudara akan dihadapkan kepada yang namanya terjepit dan tidak bisa kemana-mana. Saudara akan dihadapkan kepada yang namanya ancaman kematian, saudara. Baik itu usahamu, keluargamu, saudara. Atau apapun dalam hidup ini. Setiap anak Tuhan akan pernah melewati ujian iman. Dan pertanyaan Yesus saat itu, mengapa engkau berseru-seru? Saya percaya tidak banyak orang dalam keadaan seperti itu bisa tetap tenang. Tidak banyak dalam keadaan seperti itu orang bisa tetap berdoa. Tidak banyak dalam keadaan seperti itu, saudara. Orang masih bisa confess firman Tuhan. Saudara, seorang teman saya berkata, dia seorang hamba Tuhan, saudara. Pada waktu dia menghadapi tantangan iman yang begitu luar biasa. Saudara, itu dia bilang semua ayat hilang mendadak dari kepalanya. Sampai ditanya ayat yang sederhana, tidak ingat, saudara. Karena satu tantangan, dapat ancaman dan sebagainya. Saudara, dia tidak tahan lagi sampai tidak bisa tidur 3 hari. Sampai mesti disuntik Valium supaya bisa tidur, saudara. Dia kepalanya sudah sakit sekali. Saudara, tapi itu tetap manusia. Kita semua manusia. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Saudara, berapa kali pun ini juga terjadi dalam hidup saya. Berapa waktu yang lalu, saudara, pada waktu kondisi pembangunan kami sudah mendekati akhir, saudara, mendekati akhir. Tetapi saudara, tidak ada sama sekali. Ya, biaya tiba-tiba itu kayak stuck, saudara. Tidak ada pemasukan masuk. Sedangkan ini harus berjalan, tagihan tukang datang, saudara. Listrik saudara harus bayar, waktu itu kita total harus bayar 500 juta, saudara, hanya untuk listrik. Saudara, itu begitu menekan saya. Sampai saudara ya, saya berkata, sudahlah, ya, saya kasihin aja deh ke orang lain lah. Siapa tahu ada gereja besar yang mau take over, saudara ya. Dan kemudian saya bisa lepaskan dari semua tanggung jawab ini.
Saudara, itu tiba-tiba timbul. Belum lagi saudara, orang teman-teman yang baik, saudara ya. Saudara, dia ada yang menyodorkan. Dia bilang gini, Bu, ngapain susah-susah? Ya, ini semua dimasukkan, dijaminkan ke bank. Ibu otomatis tanahnya saja harganya sudah berapa M. Ya. Belum bangunannya. Ya. Maka kalau dijaminkan ke bank, otomatis ibu dapat pinjaman. Ya. 2 miliar bisa, pasti. Dan ibu bisa melanjutkan dan menyelesaikan semuanya. Nanti nyicil pelan-pelan. Saudara, saat itu pikiran itu bisa datang, saudara. Dan berpikir, ya juga ya. Apa pakai jalan ini ya, saudara? Saudara, tapi ujian iman. Pada waktu saya mulai benar-benar letih dan lesu. Tiba-tiba Tuhan bawa saya. Dan Tuhan berkata, kalau aku sudah memulai sejauh ini. Aku sudah invest dalam hidupmu sebegini banyak. Masakan engkau tidak percaya bahwa aku sanggup menyelesaikannya? Saudara, gedung itu sungguh-sungguh adalah bukti berkat Tuhan. Kami memulai dengan 50 juta, saudara. Dan kami sekarang menyelesaikan dengan semuanya kalau dihitung secara kertas 10 miliar. Dan saudara, itu hanya ada dalam waktu 8 bulan. Saudara, kalau saya punya jemaat itu masih lumayan. Kami punya 5.000 jemaat, semua pemulung, orang jalanan, saudara, buruh cuci, supir angkot, saudara. Yang memberi kolektor tidak bisa lebih dari 1.000 rupiah, saudara. Saudara, dan kami melihat bagaimana Allah itu dahsyat. Allah itu membuat gedung itu berdiri. Saudara, dan saya cuma akan bisa berkata, besar anugerahnya. Saudara, karena itu hati saya yang mengajak saudara datang untuk melihat bagaimana Allah itu besar. Allah itu besar. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saya tahu dan tahu bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah kita. Amin. Saudara. Oke. Saudara, karena itu saya berdoa. Supaya setiap dari kita yang mengalami ujian iman, saudara harus tetap setia. Saudara belajar percaya. Karena Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ujian yang terakhir, Yohanes 21. Ujian yang terakhir adalah ujian kasih. Yohanes 21 ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku, judulnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, satu hal, kita semua akan mengalami ujian kasih. Saudara, ujian kasih akan membawa kita bergerak lebih daripada orang-orang lain bergerak. Ujian kasih akan membawa kita, saudara, bahkan untuk menyerahkan nyawa kita. Karena Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi saudaranya. Saudara, ujian kasih merupakan ujian yang terakhir. Saudara, di mana saudara bukan karena butuh. Saudara tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ujian iman biasanya memaksa kita untuk tetap percaya. Karena tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Saudara, biasanya ujian integritas itu masih membuat kita bisa memilih beberapa hal. Tapi ujian kasih, saudara, itu sebenarnya pada saat kita di atas. Di mana sebenarnya kita tidak butuh apa-apa lagi. Tapi bisa tidak kita meletakkan segalanya, semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan. Yesus pernah ada di titik persimpangan itu. Pada waktu itu, saudara, Yesus sedang di puncak daripada kejayaan. Orang-orang datang, bahkan dari Yunani datang. Mereka memanggil untuk Yesus pergi datang ke sana. Saudara, dan saat itu, kalau saudara baca dikatakan, jiwaku sangat terharu. Dia bilang, apa yang harus kulakukan? Dan kemudian dia berkata, Bapa, permuliakan anakmu. Saudara, saat itu Yesus tahu yang satu pilihannya pada saat dia sedang ada dalam puncak kariernya, dia akan memilih untuk mati. Atau yang satu, dia memperpanjang, saudara, segala sesuatu dan dia menikmati. Dan karena kasih, bukan karena yang lain, bukan karena harus, bukan karena dia terjepit.
tapi cuma karena kasih. Maka dia naik ke atas kayu salib. Hari ini, setiap dari kita akan menghadapi 4 hal ini. Ujian ketaatan, ujian integritas, ujian iman, dan ujian kasih. Saya berharap akan ada ribuan anak-anak Tuhan yang lulus. Dan akan membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa.